Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, ini adalah yang ditanyakan adalah gambar yang tidak sama. Nah, kalau ditanya gambar yang tidak sama untuk bentuk yang begini, kita harus fokus kepada jumlahnya atau bentuknya atau bentuk gitu. Nah, kita lihat untuk A, dia jumlahnya ada 3, yang B jumlahnya ada 4, yang C dia jumlahnya ada 5, kemudian yang D dia jumlahnya ada 7, kemudian yang E dia ada jumlahnya 9. Nah, kalau dilihat dari situ kan, 3, 4, 5, 7, 9. Ini ganjil, 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 ganjil. Berarti yang berbeda adalah 4. Kenapa? Karena 4 itu adalah genap. Gitu. Nah, berarti kita bisa lihat kalau untuk menjawab soal yang begini, yang ada berhubungan dengan jumlah atau bentuk, kita fokus ke jumlahnya, apakah dia ganjil atau genap, atau bentuknya yang berbeda. Gitu. Oke, lanjut. Ya, untuk yang kedua, gambar yang tidak sama juga. Gambar yang tidak sama lagi berarti karena yang tadi adalah ke jumlah, kalau bentuk yang begini adalah ke bentuknya gitu. Nah, kita lihat ke soalnya. Untuk yang A, untuk yang garis, kita fokus ke garis ya. Fokus ke garisnya. Nah, kalau untuk garisnya ini, yang ini dia tidak memotong. Yang B, dia memotong. Yang C juga memotong. Walaupun agak pinggir, yang D juga memotong. Kemudian yang E juga memotong. Nah, berarti dapat disimpulkan kalau yang menjadi gambar yang tidak sama adalah A. Kenapa? Karena tidak memotong. Gitu. Dia berbeda dengan gambar yang lain. Gitu. Lanjut. Nah, untuk yang beginian lagi, ini berarti berhubungan kepada bentuk dan jumlah juga. Dan jumlah lah, dan jumlah ya, karena ini dan jumlah. Dan jumlah. Oke, kita lihat untuk yang pertama. Yang pertama dia jumlahnya ini dia ada dua, hitamnya tetap satu semua ya. Hitamnya tetap satu berarti tidak akan, nggak usah kita lihat. Berarti kita fokus ke warna putih yang belakangnya yang ini. Oke, yang ini dia satu. Yang warna putih yang kedua dia ada dua, yang ketiga dia ada tiga, yang ke ini dia ada empat. Berarti selanjutnya adalah lima berarti. Nah, kita lihat untuk A dia ada 5 warna putihnya. Kemudian untuk yang ini udah pasti di atas 5. Ini juga udah di atas 5. Ini di atas 5 pasti. Berarti yang benar adalah A. Gitu. Kemudian kita lihat juga yang ini. Tutupnya ini. Tutupnya ini semua mengarah ke sana. Berarti benar dia adalah A. Gitu. Oke, lanjut. Oke, ini untuk soal rotasi. Nah, untuk soal rotasi gimana tuh? Nah, untuk soal rotasi, tunggu kita betul ya. A, ini B, ini C, ini D, dan ini E. Oke. Untuk gambar ini, yang pertama kita lihat adalah rotasi. Kunci dari rotasi ada mau dia diputar, bentuk harus sama. Gitu. Jadi mau kita lihat dari segi manapun, mau kita lihat dia dari sisi kiri, dia harus tetap sama gitu. Nah, oke kita lihat. Nah, untuk yang pertama yang A. Gambar yang A dia berbeda sama yang ini ya, berbeda gitu. Ini tuh berbeda sama yang ini. Kenapa berbeda? Berbedanya ada di sini. Ini dia kurang turun gitu. Berarti ini salah. Untuk yang B dia kalau kita lihat di sini adalah panjang ininya ya. Panjang ininya itu dia ininya lebih panjang. Harusnya yang lebih panjang adalah bagian ini. Gitu. Ini salah. Kemudian kalau untuk yang C, dia itu ada bagian yang menjadi bagian yang bawahnya gitu. Harusnya si ininya nggak di bawah, harusnya ini di atas. Gitu. Ini salah. Kita lihat yang D. Kalau yang D sekilas udah sama ya, udah sama gitu. Ini juga sama, lebih pendek dari ini. Kemudian ini juga, oke, berarti pas. Yang ini D, coba kita lihat nih. Yang E, oke, yang E yang membuat salah adalah ini ya. Harusnya dia nggak di bawah, harusnya dia di atas. Oke, jawabannya D. Gitu. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Nah, untuk ini saya bacakan dulu. Oke, Andi merupakan seorang siswa SMA yang akan mengikuti tes ujian SKD. Anda belajar dengan sangat giat dengan tujuan lolos SKD 2022. Nah, berdasarkan konteks di atas, jelas merupakan penerapan dari
Nah, di sini pasti teman-teman pada bingung ya, gimana sih perbedaannya nasionalisme, patriotisme, bela negara, sama kecintaan nasional, sama kewajiban gitu. Nah, aku bakal fokus ke untuk yang ketiganya ABC. Nah, untuk yang pertama, untuk nasionalisme, itu lebih mengarah kepada kecintaan, kecintaan, kepribadian nasional. Contohnya seperti apa? Contohnya kita bisa sebutkan batik, pemakaian batik gitu. Kemudian kalau untuk patriotisme, dia lebih kepada uh, mirip kepada bela negara, tapi dalam tanda makna adalah fisiknya ya, lebih ke fisiknya gitu. Kemudian kalau bela negara, dia kesadaran akan kecintaan, kesadaran akan nasionalisme bisa lah ya, akan nasionalisme ya gitu. Jadi intinya adalah kalau kita urutkan antara nasionalisme dan patriotisme bela negara itu, nasionalisme itu lebih kepada kepribadiannya gitu. Kalau kesadaran dia lebih kepada bela negara. Sedangkan kalau penerapan langsungnya itu berupa ke patriotismenya gitu. Kalau kecintaan nasionalnya atau kecintaan tanah air itu gabungan dari ketiganya gitu. Kalau ini gabungan ketiganya gitu. Nah, itu kan bentuk kecintaan nasional. Kalau kewajiban ya udah berarti kewajiban itu sesuatu hal yang harus kita lakukan gitu. Oke, kita lihat untuk soalnya. Yang soalnya adalah tujuan tes ujian SKD-nya dan Anda belajar dengan giat. Nah, ada kata kunci di sini. Kata kunci di sini adalah sangat giat dengan tujuan lolos Sekdin. Oke. Nah, jelas ya. Kalau dia bentuknya gini, berarti jawabannya adalah kekesadaran. Kesadaran dia jawabannya apa? Jawabannya C. Oke. Jawabannya C. Benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tadi kita udah bahas tadi tentang pengertian nasionalisme, patriotisme, bela negara, dan kecintaan nasional, serta kewajiban. Sekarang kita baca soal untuk yang berikutnya ini. Nah, di sini dia, Andi mengikuti lomba lari tingkat internasional, hingga di titik akhir, dia berusaha mencapai finish dan memenangkan lomba tersebut, hingga membuat nama Indonesia bangga di kancah internasional. Perjuangan Andi merupakan penerapan. Nah, di sini dia yang menjadi kata kuncinya adalah mengikuti lomba lari di tingkat internasional hingga titik akhir mencapai finish. Berarti di sini ada apa? Ada perjuangan, perjuangan fisik. Gitu. Nah, perjuangan fisik berarti ini apa? Otomatis ini adalah patriotisme. Gitu. Gampang ya? Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang ini adalah penerapan sila. Oke, kita lihat, kita baca soalnya ya. Nah, Anda membayar pajak pada pemerintah dikarenakan sebagai warga negara yang baik harus memenuhi kewajibannya. Maka konteks tersebut merupakan penerapan sila ke. Nah, perlu teman-teman ingat kalau untuk kedua dia lebih kepada HAM atau kemanusiaan, kemudian ketiga dia lebih kepada kepersatuan, kemudian kalau untuk satu dia lebih kepada keagamaan, kemudian kalau yang keempat dia lebih kepada musyawarah. Kemudian kalau untuk yang kelima dia adalah keadilan sosial, keadilan lah ya, keadilan. Nah, berarti di sini kalau teman-teman jeli ingat kan ini memenuhi kewajibannya. Nah, berarti kan semua orang harus membayarnya kan. Kalau semua orang harus membayarnya sebagai warga negara yang baik, berarti adalah keadilan. Gitu. Oke. Nah, untuk yang berikutnya ini bisa kita lihat di sini ada uh, Anda membantu orang lain yang terkena dampak banjir dengan memberi sebagian pendapatan Anda. Konteks tersebut menunjukkan penerapan sila. Nah, tadi kan ada udah kita sebutkan yang sila pertama itu tentang agama, yang sila kedua dia tentang kemanusiaan atau HAM, yang sila ketiga dia tentang persatuan, yang keempat adalah tentang musyawarah, sedangkan untuk yang kelima adalah tentang keadilan sosial. Nah, di sini ada kata kuncinya, Anda membantu orang lain. Nah, karena kata membantu orang lainnya ini, berarti kita sebutkan di sini lebih kepada apa ya? Tindakan humanis ya. Tindakan humanis. Gitu. Karena ini adalah tindakan humanis, berarti ini apa? Sila kedua, gitu. Jawabannya B, gitu. Gampang kan teman-teman? Semoga pada ngerti ya. Dan semangat untuk ujian yang akan datang. Dan untuk teman-teman yang mau mengikuti ujian SKD, semoga hasilnya memuaskan. Terima kasih.